Di bawah manajemen sepak bola Ineos, Manchester United telah mengalami perubahan total dalam pengambilan keputusan. Sebelum Sir Jim Ratcliffe menjadi salah satu pemilik klub, bursa transfer seringkali mahal dan tidak berhasil, yang merupakan sesuatu yang ingin diubah oleh Ineos. Bulan lalu Ratcliffe mengklaim bahwa Ed Woodward tidak mengerti tentang sepak bola. Dengan mantan bankir tersebut menjadi CEO, dan juga direktur sepak bola di klub selama bertahun-tahun setelah Sir Alex Ferguson pergi, tidak mengherankan bahwa Manchester United mengalami penurunan yang sangat tajam. Namun, Ineos telah mendatangkan Christopher Fifel sebagai direktur perekrutan klub dan Jason Wilcock sebagai direktur teknis. Kedua tokoh tersebut berpengaruh di klub dan memiliki bakat untuk merekrut talenta muda, yang merupakan strategi transfer yang ingin diterapkan Ineos di klub tersebut. Keduanya secara brilian menyegel kesepakatan senilai 1 juta pound yang dibuat United untuk merekrut Sekou Kone. Keputusan untuk mendatangkan Fifel langsung membuahkan hasil bagi Kone, karena remaja Mali itu tampak seperti prospek nyata bagi klub sejauh ini dalam karirnya. Sementara itu, kedatangan Diego Leon di musim panas juga melibatkan Fifel. Menurut Scouts in Attendance, ada seorang pemandu bakat United yang ditugaskan Fifel di pertandingan Piala Afrika antara Maroko dan Zambia pada Kamis malam. Fifel memiliki kontak yang luar biasa di sepak bola Zambia. Dia merekrut Patson Daka dan Enoch Mwepu di RB Salzburg. Sekarang, kabarnya Fifel mengawasi striker Zambia berusia 16 tahun, Abel Salim Nyirongo, yang bersinar dalam kemenangan 4-1 menghadapi Tanzania. Abel Salim Nyirongo, yang menjadi pemain terbaik untuk negaranya dalam pertandingan U17 AFCON itu, dengan sebuah gol. Nyirongo adalah pencetak gol muda dalam sejarah M10 Super League, ketika ia mencetak gol untuk Atletico Lusaka pada bulan Desember. Nyirongo adalah wajah generasi ini, dan masuk akal jika United menunjukkan minat, mengingat ia tampaknya merupakan salah satu talenta terbesar dalam kompetisi tersebut. Manchester United dan Tottenham Hotspur memiliki peluang untuk mengontrak Ryan Cherki dengan harga murah musim panas ini. Hal ini disebabkan karena adanya klausul pelepasan dalam kontraknya, klaim Fabrizio Romano. Playmaker Prancis berusia 21 tahun itu tampil sensasional musim ini untuk Lyon, dengan mencetak 8 gol dan 17 assist di semua kompetisi, untuk membantu membawa tim tersebut ke perempat final Liga Eropa. Penampilan tersebut telah membuat beberapa klub papan atas Eropa tertarik untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas mendatang, tetapi kesepakatan tersebut tidak akan mudah dilakukan. Manchester United, Tottenham, dan klub Liga Premier lainnya semuanya telah dikaitkan dengan kepindahan untuk memperkuat lini serang mereka musim panas ini. Dengan laporan yang menunjukkan bahwa Cherki dapat tersedia dengan harga semurah 25 juta pound. Lawan MU di perempat final Liga Eropa itu sedang mengalami masalah keuangan dan telah dijatuhi hukuman degradasi sementara ke Liga 2 Prancis sebagai akibatnya, yang dapat membuat mereka terpaksa membiarkan sejumlah talenta papan atas meninggalkan klub. Itu memang bukan klausul yang mudah. Lyon bersikeras ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, jadi tidak sesederhana itu. Kreativitas Cherki akan menjadi tambahan yang bagus untuk posisi nomor 10 dalam sistem Ruben Amorim. Fenerbahce telah merilis pernyataan panjang yang membela manajer mereka, Jose Mourinho, yang dikartu merah karena memegang wajah bos Galatasaray, Okan Buruk. Fenerbahce membela Mourinho setelah pertengkarannya di pinggir lapangan dengan Buruk, yang menyatakan bahwa manajer Galata terlibat dalam sandiwara dengan jatuh ke tanah. Insiden itu terjadi setelah mantan bos Manchester United tampak mencubit hidung Buruk selama pertengkaran dalam kekalahan 2-1 mereka di Piala Turki pada hari Rabu, yang membuatnya menerima kartu merah. Meskipun Mourinho menghadapi kemungkinan skorsing,
Fenerbahce tetap teguh dalam dukungan mereka, menuduh Buruk yang memulai konfrontasi dan kemudian membesar-besarkan kejatuhannya. Bahkan menyinggung kecenderungannya untuk melakukan diving saat ia masih menjadi pemain. Dalam pernyataan tegas klub tersebut, Buruk didakwa berani membuat gerakan tangan yang tidak sopan setelah melewati garis polisi. Setelah MOU menyentuh hidungnya sejenak sebagai respons terhadap provokasi ini, Buruk menjatuhkan dirinya ke tanah dengan cara yang berlebihan. Menurut Fenerbahce, akting yang dimainkan diketahui oleh seluruh publik. Jelas bahwa gambaran orang ini yang menjatuhkan diri ke tanah dari karir sepak bolanya berlanjut dalam karir kepelatihannya, dan bahwa sikap ini merupakan sikap yang khas. Wolverhampton Wanderers telah menyatakan minat serius untuk merekrut Jadon Sancho, pemain sayap Manchester United yang saat ini dipinjamkan ke Chelsea. Dengan pemain kunci, termasuk Matheus Cunha, yang diperkirakan akan meninggalkan Molineux musim panas ini, Wolves melihat Sancho sebagai tambahan yang berharga untuk lini serang mereka. Bek kiri Ryan Ait-Nouri juga menarik minat, dan kepergiannya dapat meningkatkan dana transfer klub. Manchester United tidak memiliki rencana untuk mengintegrasikan kembali mantan bintang Borussia Dortmund tersebut, dan Chelsea sedang menjajaki opsi untuk memenuhi atau mengakhiri kewajiban pembelian mereka yang terkait dengan posisi liga mereka. Dengan The Blues mempertimbangkan pembayaran sebesar 6 juta euro untuk menghindari klausul tersebut, kepindahan permanen ke tempat lain menjadi semakin mungkin. Wolves telah muncul sebagai pesaing serius, yakin bahwa mereka dapat mengamankan Sancho dengan biaya yang wajar, yang sesuai dengan anggaran musim panas mereka. Mengingat kesulitannya di Chelsea dan keengganan tokoh-tokoh kunci di United untuk menyambutnya kembali, awal yang baru di Molineux dapat memberinya stabilitas dan waktu bermain yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali karirnya. Transfer ini memiliki semua potensi keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Manchester United akan melepas pemain yang tidak lagi mereka inginkan, Chelsea dapat membatalkan kesepakatan pinjaman yang gagal, dan Wolves akan mendapatkan Sancho dengan biaya murah. Ineos sudah membentuk tim perekrutan yang bertanggung jawab di musim panas mendatang. Omar Berrada, Jason Wilcock, Christopher Fifel akan bersama-sama Amorim membuat keputusan. Keempatnya akan disupervisi Sir Jim dan Sir Dave Brailsford. Dalam diskusi keempat tokoh klub itu, Liam Delap adalah target utama dan paling realistis bagi MU di musim panas. Dengan klausul rilis 40 juta pound, pemandu bakat dan pejabat klub sangat mengagumi apa yang telah ia tunjukkan di Liga Primer. Meski sebenarnya, tim rekrutmen lebih memilih pemain depan yang terbukti mampu mencetak 20 gol per musim. Sayangnya, harga pemain seperti itu kurang realistis dengan anggaran MU. Delap bisa menjadi pemain hebat jika dipasangkan dengan pemain nomor 10 yang menghasilkan kreativitas di atas rata-rata. Penyerang Brasil, Cunha, menjadi contohnya. Dengan Brian Mbeumo atau Morgan Rogers juga bisa jadi alternatif. Chelsea juga tertarik pada Delap, dan mereka lebih baik dalam menyelesaikan transaksi dengan cepat daripada MU. Secara statistik, Delap lebih unggul daripada seseorang seperti Ekitike. Ia telah membuktikan musim ini bahwa ia dapat menghadapi beberapa bek tengah yang tangguh secara fisik di liga. Delap dan Cunha seharga 100 juta pound bisa menjadi cara yang baik untuk membangun kembali serangan MU.